Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Kak Santa Monika Marbun dengan NIM 1020222011 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video animasi pembelajaran pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 3 materi, yaitu jenis penelitian pra-eksperimen, quasi-eksperimen, dan true eksperimen. Nah, untuk materi yang pertama yang akan nanti ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu rancangan penelitian pra-eksperimen, desain penelitian eksperimen, dan nanti kita akan masuk pada kasus. Nah, pra-eksperimen dilakukan hanya untuk satu kelompok sebagai kelompok eksperimen. Pra-eksperimen sangat dimungkinkan dilakukan jika jumlah subjek memang hanya sedikit. Oleh karena itu, treatment eksperimen hanya dilakukan pada kelompok eksperimen itu saja. Analisa untuk penelitian pra-eksperimen hanya membandingkan hasil pre- dan post-test setelah treatment penelitian berlangsung. Penelitian pretest dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Sebaliknya, pengukuran post-test dilakukan setelah treatment penelitian. Hasil kedua tes tersebut dibandingkan dengan menggunakan teknik analisis statistik antara lain berupa UGT. Dikutip dari Trihajo Deni tahun 2017. Nah, di sini telah tersedia tabel terkait gambar dan arti. Nah, di gambar ada AX angka panah O, di mana ini dimaksud artinya adalah one shot case study, yaitu satu kelompok, yaitu X, dalam treatment tertentu dilanjutkan dengan observasi pengukuran O. Yang kedua, ada gambar A01 panah X, panah 02, di mana artinya adalah one group pretest post-test design, yaitu satu kelompok, yaitu X, diobservasi pada tahap pretest dilanjutkan treatment dan post-test. Lalu yang ketiga, di sini ada di mana artinya itu statistic group comparison or post-test only with non-equivalent group, yaitu setelah melakukan treatment pada kelompok A, peneliti membuat perbandingan atau disebut dengan B, lalu melakukan post-test pada kelompok A yang sudah di-treatment dan kelompok B yang sudah dipilih. Nah, dan yang terakhir adalah di sini telah tersedia yang dimana artinya alternative treatment post-test only with non-equivalent dengan desain, yaitu sama dengan statistik grup hanya pada treatment dengan cara yang berbeda. Nah, kita masuk pada desain penelitian eksperimen. Di mana pada desain penelitian eksperimen terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pre-eksperimental atau yang disebut dengan non-design. Disebut sebagai pre-eksperimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh sebab masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Artinya, hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara acak atau random. Ada beberapa desain dalam pre-eksperimental design, yaitu one shot case design, one group pretest post-test design, dan intent group comparison. Nah, yang pertama kita masuk pada one shot case study. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini adalah digambarkan sebagai berikut, di mana X disebut yaitu treatment yang diberikan atau variabel independen, sedangkan O yaitu observasi atau variabel dependen. Nah, penafsiran dari paradigma tersebut adalah terdapat suatu kelompok yang diberi treatment atau perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment sebagai variabel independen dan hasil penelitian sebagai variabel dependen. Keuntungan dari desain ini adalah dapat digunakan untuk mengembangkan suatu prakarsa atau sebagai desain untuk penelitian eksploratif
Keuntungan dari desain ini adalah dapat digunakan untuk mengembangkan suatu prakarsa atau sebagai desain untuk penelitian eksploratory atau penelitian pendahuluan. Sedangkan kelemahan dari desain ini adalah tidak mempunyai kontrol. Selain itu, desain ini tidak mempunyai dasar untuk membuat perbandingan kecuali secara subjektif dan intuitif. Nah, kita masuk pada one group pretest post-test design. Pada one shot case study tidak ada pretest, maka dalam model ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil pengukuran dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada 0,01x02. Nah, di mana 01 itu yaitu nilai pretest sebelum diberikan perlakuan dan 02 itu nilai post-test setelah diberikan perlakuan. Nah, jadi ini adalah desain yang di mana 01 dan 02 diberikan treatment atau perlakuan. Dalam model desain ini, kelompok tidak diambil secara acak atau pasangan, juga tidak ada kelompok pembanding tetapi diberikan tes awal dan tes akhir di samping perlakuan. Masuk pada yang ketiga yaitu intent group compression. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang disebut dengan yang diberi perlakuan, dan setengah kelompok untuk kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Paradigma penelitian dapat dilihat seperti gambar berikut. Di sini ada X01 dan 02. Nah, 01 hasil pengukuran setengah kelompok yang diberikan perlakuan, dan 02 hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kasus. Kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan media aplikasi Quizzes pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial terhadap hasil belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 1. Dalam penelitian ini tidak terdapat kelas kontrol dan hanya terdapat satu sampel kelas yang akan diberikan perlakuan atau treatment. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik tes, observasi, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Berdasarkan rancangan eksperimen, desain apa yang digunakan oleh penelitian ini? Nah, di sini ada 5 jawaban, di mana nanti salah satu kita pilih untuk menjawab dari kasus yang pertama. Kita masuk pada pembahasan. Penafsiran dari paradigma tersebut adalah terdapat suatu kelompok yang diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment sebagai variabel independen dan hasil penelitian sebagai variabel dependen. Keuntungan dari desain ini adalah dapat digunakan untuk mengembangkan suatu prakarsa atau sebagai desain untuk penelitian eksploratory atau penelitian pendahuluan. Nah, sedangkan kelemahan dari desain ini adalah tidak mempunyai kontrol. Selain itu, desain ini tidak mempunyai dasar untuk membuat perbandingan kecuali secara subjektif dan intuitif. Nah, jawaban dari kasus yang pertama ini adalah one shot case study, di mana kasus tersebut berkaitan terkait desain one shot case study. Nah, selanjutnya kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penerapan formulir incomplete medical record terhadap kelengkapan informasi medis dalam mendukung keakuratan kode diagnosis diabetes mellitus dan keakuratan laporan morbiditas di RSUD Arifin Asmat, Provinsi Riau. Sampel yang digunakan untuk pretest dan posttest adalah 56 rekam medis rawat inap dengan diagnosis diabetes mellitus. Analisis data menggunakan uji Wilcoxon t-test. Nah, berdasarkan rancangan pre-eksperimen, desain apa yang digunakan oleh peneliti ini? Nah, jawaban daripada kasus yang kedua itu adalah B, one group pretest post-test design. Nah, di sini telah dilakukan pembahasan terkait jawaban nomor 2 tersebut. Di mana pembahasan tersebut adalah materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kita masuk pada kasus yang ketiga, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh jus mentimun terhadap tekanan darah wanita menopause yang mengalami hipertensi. Penelitian dilakukan dengan memberikan terapi berupa jus mentimun yang diminum secara rutin selama 1 minggu. Tekanan darah responden diobservasi sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.
berdasarkan rancangan pre-eksperimen, desain apa yang digunakan oleh peneliti ini? Dan jawabannya adalah C, intent group compression. Kita langsung pada pembahasan, di mana pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi menjadi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen yang diberi perlakuan, dan setengah kelompok untuk kontrol tidak diberikan perlakuan, di mana paradigma penelitiannya dapat dilihat seperti gambar berikut, yaitu X atau disebut dengan treatment diberikan pada kelompok 1 dan untuk kelompok 2 tidak diberikan treatment atau perlakuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua. Pada materi yang kedua ini kita akan membahas beberapa topik, yaitu pengertian kuasi eksperimen, rancangan penelitian kuasi eksperimen, uji statistik yang sesuai, dan kasus. Nah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu kuasi eksperimen atau kita sebut saja kuasi eksperimen. Adalah satu jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif. Ketika proses menunjukkan partisipan dilakukan tidak secara acak atau non-randomly assessment, maka desain penelitian eksperimen tersebut tergolong jenis desain kuasi eksperimen. Akan tetapi, ketika proses penentuan partisipan dilakukan secara acak, maka jenis desain penelitian yang digunakan tergolong true eksperimen. Kita masuk pada rancangan penelitian kuasi eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh atau pemberian suatu perlakuan atau treatment atau variabel bebas atau bisa disebut dengan variabel X terhadap variabel terikat yaitu variabel Y. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel bebas dari suatu perlakuan tertentu terhadap variabel terikat atau gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain dengan menggunakan perlakuan yang berbeda. Berikut ini dikemukakan dua bentuk desain kuasi eksperimen, yaitu time series design dan non-equivalent control group design. Masuk pada yang pertama, yaitu time series design, di mana desainnya dapat digambarkan sebagai berikut. 01, 02, 03, 04, X atau disebut dengan treatment atau perlakuan. Nah, ini 01 sampai 04 ini adalah kelompok. Jumlah kelompok yang akan diberikan perlakuan atau yang diberikan pre-post-test nanti. Nah, dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Bila hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi perlakuan, maka akan diberi perlakuan. Nah, desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Dikutip pada Hartono tahun 2019, di mana di sini telah tersedia bagannya. Untuk pretest dilakukan 4 kali dan setelah dilakukan pretest diberikan treatment atau perlakuan. Nah, selanjutnya adalah post-test yang dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, yang kedua, rancangan Control Time Series Design. Rancangan ini adalah rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding atau kontrol, di mana rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal, sehingga keuntungan dari rancangan ini menjamin adanya validitas internal yang tinggi, di mana bagiannya sebagai berikut, yaitu sampelnya ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, lalu diberikan pretest sebanyak 4 kali, lalu diberikan treatment atau perlakuan. Nah, selanjutnya dilakukan post-test sebanyak 4 kali. Yang ketiga, non-equivalent control group design, di mana desain ini hampir sama dengan pre-test, post-test, control group design. Tetapi pada grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random, di mana bagiannya sebagai berikut. Sampelnya adalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu diberikan pretest sebanyak 1 kali, dan setelah itu diberikan treatment atau perlakuan pada kelompok eksperimen saja. Lalu selanjutnya akan dilakukan post-test yang akan diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Yang keempat, rancangan Spread Sample Pretest Posttest. Nah, rancangan ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Pengukuran pertama atau pretest dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu. Kemudian dilakukan intervensi atau program pada seluruh populasi tersebut. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kedua atau post-test pada kelompok sampel lain yang dipilih secara acak atau random dari populasi yang sama. Rancangan ini sangat baik untuk menghindari pengaruh atau efek dari tes. Meskipun tidak dapat mengontrol sejarah maturitas, rancangan penelitian ini digambarkan sebagai berikut. Sampelnya yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan dilakukan pretest pada kelompok eksperimen, dan diberikan perlakuan atau treatment pada kedua kelompok, dan post-test hanya dilakukan pada kelompok kontrol saja. Nah, kita masuk pada kasus. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh senam lansia terhadap tekanan darah pada lansia yang mengalami hipertensi di kelompok Proklanis wilayah Puskesmas pada Suka Cimahi tahun 2018. Dengan desain penelitian kuas eksperimen, jumlah sampel 300 orang yang dipilih dengan teknik purpose sampling, analis data melalui dua tahap, yaitu univariat untuk melihat distribusi frekuensi dan bivariat untuk melihat hubungan. Nah, maka desain apakah yang digunakan? Jawabannya yaitu adalah B, time series design. Mengapa? Karena time series design sangat berkaitan terkait desain yang akan digunakan penelitian tersebut. Di mana tadi time series design sudah kita jelaskan sebelumnya. Langsung pada kasus yang kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh aktivitas fisik jalan pagi terhadap tekanan darah pada lansia dengan penyakit hipertensi di UPT PSTW Kusnul Khotimah Pekanbaru dengan menggunakan metode kuasi eksperimen, di mana penelitian memiliki bagannya sebagai berikut, di mana sampelnya ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, lalu dilakukan pretest pada kedua kelompok, lalu diberikan perlakuan atau treatment hanya pada kelompok eksperimen. Lalu selanjutnya post-test yang akan diberikan pada kedua kelompok. Nah, dari bagian di atas penelitian menggunakan desain. Nah, sudah jelas dari bagannya teman-teman, bahwasannya desain yang digunakan penelitian tersebut yaitu C, non-equivalent control group design, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada, ya ini pembahasan dari Nah, selanjutnya kita masuk pada kasus yang ketiga. Pada suatu hari, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian teknik relaksasi terhadap tekanan darah tinggi pada pasien hipertensi desa Manjung, di mana dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok yang terbagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sampel penelitian ini berjumlah 80 responden, di mana 15 responden menjadi kelompok perlakuan dan 15 responden menjadi kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen desain. Pertanyaannya, maka penelitian tersebut menggunakan rancangan. Nah, setelah membahas kasus dari yang nomor 3 ini, rancangan yang akan digunakan peneliti tersebut yaitu rancangan Control Time Series Design. Mengapa? Karena rancangan Control Time Series Design berkaitan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, di mana kita akan membahas rancangan penelitian through eksperimen, desain penelitian through eksperimen, dan yang terakhir nanti kita akan masuk pada kasus. Baik, rancangan penelitian through eksperimen. Desain through eksperimen ini untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan grup kontrol yang tidak diberi perlakuan. Pengambilan sampel menggunakan desain through eksperimen ini pada kelompok eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol harus diambil secara random dari populasi. Peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Jadi, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian menjadi tinggi. Untuk mendapatkan hasil penelitian eksperimen yang optimal, langkah-langkah yang ditempuh yaitu yang pertama, melakukan tinjauan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Dan yang keempat, menyusun rencana eksperimen yang mencangkup
Yang pertama menunjukkan variabel bebas dan variabel terikat. Lalu yang kedua memilih desain atau model eksperimen yang digunakan. Yang ketiga menentukan sampel. Yang keempat menyusun metode atau model eksperimen dan alat ukur. Yang kelima menyusun outline prosedur pengumpulan data. Yang kelima menyusun hipotesis statistik. Nah, selanjutnya itu yang pertama ada melakukan pengumpulan data pada tahap pertama atau pretest. Yang kedua melakukan eksperimen atau percobaan. Yang ketiga, mengumpulkan data pada tahap kedua atau post-test. Yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Dan yang kelima, menyusun laporan. Nah, rancangan dengan menggunakan eksperimental murni atau true eksperimental mempunyai karakteristik, yaitu pemilihan sampel secara acak. Yang kedua, terdiri dari kelompok eksperimental dan kontrol. Yang ketiga, kedua kelompok diberi perlakuan berbeda, yang termasuk dengan true eksperimental adalah sebagai berikut. Desain dengan kelompok kontrol hanya post-test tanpa pretest. Desain post-test kelompok kontrol subjek random. Desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan dua kelompok subjek. Yang termasuk desain true eksperimental adalah sebagai berikut, di mana desain dengan kelompok kontrol hanya post-test tanpa pretest. Desain post-test kelompok kontrol subjek random desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan dua kelompok subjek tanpa pretest. Desain pretest atau post-test. Desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak atau random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desain penelitian true eksperimen. True eksperimental desain dikatakan true eksperimental atau disebut eksperimen yang betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel ekstra yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Di mana ciri utama dari true eksperimental adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun yang sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Di mana berikut ini beberapa bentuk true experiment design. Yang pertama adalah pretest post-test control group design. Pada desain ini kedua kelompok akan dipilih secara random masing-masing kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Setelah kelompok dipilih, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan di antara kelompok tersebut. Setelah itu kelompok eksperimen akan diberikan treatment atau perlakuan, lalu kedua kelompok akan diberikan post-test. Di sini adalah bagian dari bentuk pretest post-test control group design ini, di mana R itu adalah partisipan dipilih secara random, O ini adalah observasi atau pretest atau post-test, dan X ini adalah treatment atau perlakuan yang diberikan. Selanjutnya kita masuk pada post-test only control group design. Desain penelitian ini memiliki kesamaan dengan desain penelitian pre-post-test control group, hanya saja pada desain ini tidak ada pretest. Desain ini terdiri dari dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kedua kelompok tidak diberikan pretest. Kelompok pertama diberi perlakuan atau treatment, dan kelompok yang lainnya tidak diberikan perlakuan. Di mana desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kita bisa melihat secara langsung ya teman-teman, di mana R ini adalah partisipan dipilih secara random, di mana X ini adalah treatment atau perlakuan yang hanya diberikan pada satu kelompok saja, dan selanjutnya O ini adalah observasi atau pretest atau post-test yang akan diberikan kepada kedua kelompok tersebut. Selanjutnya Salomo for Group Design. Mertens tahun 2010 menyebutkan bahwa desain penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti yang khawatir tentang efek pretest terhadap validitas hasil. Peneliti menggabungkan desain kelompok kontrol pretest post-test dengan desain kelompok kontrol post-test only, karena separuh partisipan menjalani pretest dan separuhnya tidak. Peneliti dapat menguji efek dari mengikuti pretest dan dengan demikian menghilangkan ancaman terhadap validitas tanpa mengorbankan informasi berharga yang dapat diperoleh dari pretest.
Kelemahan dari desain ini adalah bahwa diperlukan 4 kelompok dan dengan demikian meningkatkan jumlah partisipan yang diperlukan untuk pengujian. Nah, berikut adalah gambar Salomon for Group Design, di mana arti dari gambar ini menunjukkan yang pertama, kelompok eksperimen dengan pretest dan posttest, yang kedua, kelompok kontrol dengan pretest dan posttest, yang ketiga, kelompok eksperimen tanpa pretest, dan yang keempat adalah kelompok kontrol tanpa pretest. Keuntungan dari desain ini adalah desain ini dapat mengontrol efek potensial dari pretest terhadap hasil posttest, di mana desain ini memungkinkan penelitian untuk menentukan apakah perbedaan posttest dihasilkan dari intervensi. Nah, selanjutnya kita masuk pada kasus, teman-teman. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui media komik terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap gizi pada anak yang gemuk dan obesitas. Sampel pada penelitian ini sebanyak 50 siswa yang diambil secara simple random sampling, di mana instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner, pretest, posttest, dan media komik. Dikutip pada Melia Wulandari tahun 2017. Nah, yang menjadi pertanyaan kasus pertama yaitu, maka dari kasus tersebut buatlah rancangan penelitian yang sesuai. Untuk jawabannya kasus yang pertama yaitu post-test only control design. Mengapa? Mari kita bahas. Desain post-test kelompok kontrol subjek random desain ini menggunakan pemilihan subjek secara acak dan melibatkan dua kelompok subjek atau kelompok eksperimen dan kontrol tanpa pretest. Penggunaan desain ini hanya melakukan post-test baik terhadap kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Penempatan subjek dalam kelompok masing-masing dilakukan dengan penugasan acak atau random, di mana dalam penelitian tersebut menggunakan uji T berpasangan dengan alternatif uji Wilcoxon jika data tidak terdistribusi normal. Itulah pembahasan dari jawaban kasus yang pertama. Kita masuk pada kasus yang kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada pelajar. Kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat pada pelajar, di mana responden dalam penelitian ini berjumlah 60 pelajar yang terbagi dalam dua kelas, yaitu 10 IPA A sebanyak 30 pelajar dan 10 IPA C sebanyak 30 pelajar, dan menggunakan rancangan true eksperimen dikutip dari Sicilian Neu tahun 2019. Maka dari kasus tersebut, desain apakah yang digunakan peneliti? Jawabannya yaitu pretest post-test control group design. Mengapa? Mari kita bahas. Adapun desain yang digunakan ialah pretest post-test control group design, di mana pada desain ini dua kelompok akan dipilih secara random. Masing-masing adalah kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Setelah kelompok dipilih, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal apakah ada perbedaan di antara kelompok tersebut. Nah, setelah itu kelompok eksperimen akan diberikan treatment perlakuan. Lalu kedua kelompok akan diberikan post-test. Dikutip dari Fatima dan Nuryaningsi tahun 2018. Di sini bisa kita lihat teman-teman gambar desain pre-test post-test control group design. Itulah jawaban dari kasus yang kedua. Kita masuk pada kasus yang ketiga. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh desain pesan dua sisi pada video terhadap pengetahuan dan penilaian petani pada Kita masuk pada kasus yang ketiga. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh desain pesan dua sisi pada video terhadap pengetahuan dan penilaian petani pada Good Agricultural Practices atau disebut dengan GAP, bawang merah di Banten. Penelitian ini dilakukan di Desa Gempol Sari dengan melibatkan 48 petani yang dibagi ke dalam 4 kelompok observasi dengan metode eksperimen. Dikutip dari Vina 2017. Nah, menjadi pertanyaannya adalah, maka dari kasus tersebut, desain apakah yang digunakan peneliti? Jawaban dari kasus yang ketiga yaitu Salomon for Group Design. Mengapa? Mari kita bahas. Adapun desain yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah Salomon for Group Design. Dikutip dari Mertens tahun 2010 menyebutkan bahwa desain penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti yang khawatir
tentang efek pretest terhadap validitas hasil peneliti, menggabungkan desain kelompok kontrol pre-post-test dengan desain kelompok kontrol post-test only. Karena separuh partisipan menjalani pretest dan separuhnya tidak. Peneliti dapat menguji efek dan mengikuti pretest dan dengan demikian menghilangkan ancaman terhadap validitas tanpa mengorbankan informasi berharga yang dapat diperoleh dari pretest. Kelemahan dari desain ini adalah bahwa diperlukan 4 kelompok dan dengan demikian meningkatkan jumlah partisipan yang diperlukan untuk pengujian. Diperlukan 4 kelompok dan dengan demikian meningkatkan jumlah partisipan yang diperlukan untuk pengujian, di mana berikut adalah gambar Solomon for Group Design. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya teman-teman. Jadi, untuk jawaban kasus yang nomor 3 ini adalah Solomon for Group Design. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah video animasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Santa Elizabeth.